Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah pada hari ini. Kita datang dengan hati yang bersuka cita, kita datang untuk menyembah dan memuji Dia. Kita percaya bahwa di dalam pujian ada kuasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Terima kasih untuk waktu ini. Dan biarlah kami serahkan ibadah kami mulai dari awal sampai selesai di dalam tangan pimpinan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita mau bilang kepada Tuhan, kami mau datang di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin, masuk hadiratnya. Nyanyikannya
percaya Tuhan bahwa ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau hadir mengurapi, Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih, kami mau bilang kepadamu, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang disenangkan. Di atas pujian, penyembahan, musik dan tarian adalah persembahan yang indah di hadapan Engkau. Kami boleh ada di hadapan Engkau bukan karena hebat kami, tapi sungguh-sungguh karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami cinta lebih dari segalanya. Hiralabaya shikanalaba, hiralabaya shikanalaba. Ya Bapa, terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih
Tak pernah berhenti kami mengucap syukur kepadamu. Tak pernah berhenti Tuhan. Hati ini berharap kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau memimpin kami, memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Bahkan Engkau yang menggendong kami di saat kami sudah tak berdaya Tuhan. Kekuatan kami datangnya dari-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu berbicara bagi kami. Engkau yang sempurnakan Tuhan. Firman yang tidak sempurna ini, yang sederhana ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih buat singer luar biasa. Tuhan berkati ya. Luar biasa sekali, pemain musik yang luar biasa. Wow, keren. Ya, saudara. Keren banget. Tuhan Yesus berkati. Drummernya luar biasa ya, semangat sekali. Dahsyat, yang lainnya juga. Wah, keyboardnya luar biasa. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Seberapa kita yang ada di sini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini firman Tuhan, shalom dulu dong. Tante Wawa shalom dulu dong gitu ya saudara ya. Ya saudaraku yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Salam sehat jasmani dan rohani. Amin. Itu kata pengantar saya, sehat jasmani dan rohani di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin pasti kita semua kabarnya luar biasa. Terbukti dengan puji-pujian yang luar biasa. Terbukti dengan pemusik-pemusik yang luar biasa. Pasti kita semua kabarnya dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya katakan gini, walau suka duka datang silih berganti, tapi kemenangan demi kemenangan selalu Tuhan beri. Hingga saat ini saudara dan saya ada di sini. Di dalam rumah Tuhan, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, haleluya. Terima kasih ya juga buat Ibu Gembala, walaupun hari ini tidak hadir saudaraku ya. Gembala GSCA Raja Wali juga yang luar biasa. Semangatnya dahsyat loh saudaraku. Itu saya lihat ya, Ibu Gembala kita, saudara. Juga buat teman-teman semua yang ada di sini yang udah beri kesempatan buat saya juga, buat Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya beri tema hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban yang saya ambil dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 35 dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin ya bagi saudara semua ya. Aduh Tante Wawa, itu mah dari saya masih sekolah minggu turun temurun sampai mungkin udah jadi guru sekolah minggu, turun temurun itu guru sekolah minggu ya saudaraku ya. Sampai sekarang itu sering kita dengar, sering saya dengar itu kisahnya. Bahkan saudaraku ya, banyak drama-drama ya yang memainkan peran ini ya, tentang anak bungsu dan anak yang sulung saudaraku ya. Di gereja-gereja dulu saya sering saksikan gitu saudara, drama ini saudaraku. Tapi sebelum firman Tuhan saya lanjutkan, saya mau tanya dulu saudara. Saudara percaya gak bahwa saudara dan saya ini semua alam ini adalah ciptaan Tuhan? Percaya? Amin, setuju? Puji Tuhan saudara. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Manusia, alam dan seisinya adalah ciptaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan, berarti Tuhan punya hak dong buat hidup saudara.
buat hidup saya? Punya hak gak? Tuhan punya hak, ya, hak sepenuhnya atas hidup saudara dan saya, ya saudaraku ya. Nah, terus kalau Tuhan punya hak, bisa dong Tuhan menghancurkan, ya, Tuhan meremukkan, ya, terus Tuhan membakar dengan api dan belerang seperti Sodom dan Gomora. Tuhan meluluhlantakkan bumi ini seperti Nabi Nuh, ya, zamannya Nabi Nuh dengan air bah, saudaraku. Bahkan Tuhan berhak dong melempar orang, melempar manusia ke dalam api neraka. Berhak gak? Oh, berhak. Suka-sukamu Tuhan. Betul? Suka-sukamu Tuhan. Haleluya saudaraku ya. Nah, hal ini kita ngerti dulu. Kita harus mengerti dulu saudaraku ya. Kita harus mengerti, benar-benar mengerti bahwa Tuhan punya hak buat kita semua, buat isi bumi ini. Punya haknya Tuhan saudaraku ya. Terus kalau kita gagal untuk mengerti, ya, kalau kita gagal untuk mengerti bahwa saudara, alam semua semesta ini adalah ciptaan Tuhan, entar tahu-tahu kayak teori yang lain tuh yang menganggap bahwa manusia dari keturunan ini, keturunan itu, ya saudaraku ya, saya nggak mau sebut, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan punya hak sepenuhnya atas semua yang Dia ciptakan, atas hidup saudara dan saya, bisa kita jadi anak orang yang kurang ajar. Ya, kita bisa menjadi anak atau orang-orang yang kurang ajar sama Tuhan. Betul gak? Dia orang menganggap gini, aku lahir ke dunia bukan aku yang mau, saudaraku ya. Terus aku juga punya hak. Tuhan yang ciptakan aku punya hak, jangan dibalik. Aku punya hak, ya. Mengapa saya katakan jangan gagal dalam berpikir, ya, saudaraku ya. Mengapa? Karena kita seringkali menganggap nih ya, saudara, berkat-berkat Tuhan ini semua adalah hak saya. Saya bekerja, ya, saya punya hak. Terus semuanya ya, saudaraku yang dibilang ya, minta berkat, doa, minta kesembuhan, doa, iya bagus berdoa saudaraku ya, kita berdoa, kita minta ini, minta itu, minta anak, segala macam ya saudaraku. Itu hak Tuhan untuk memberikan kepada kita. Yeay, saudaraku, ngerti dulu ya. Ya. Bila cobaan datang, mana Tuhan? Saudara, mana janji-janji Tuhan? Berkat nggak datang-datang, mana berkat-berkat Tuhan? Itu namanya kita salah fokus, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ujung-ujungnya tidak beda dengan si bungsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahu si bungsu? Coba kalau kita baca firman Tuhan di Lukas 15 ayat 1 dan 32, itu kisah dengan perikop anak yang hilang, ya, nggak beda sama si bungsu. Saya catat di sini ya. Si bungsu dia gagal untuk mengerti siapa dirinya. Ya, dia gagal untuk mengerti siapa dirinya. Kenapa dia bisa tumbuh besar? Kenapa dia bisa melakukan hal ini hal itu? Dia lupa siapa yang merawat hidupnya sampai dia bisa gede, saudaraku ya. Terus apa balasan dari si bungsu, saudara? Papanya belum mati dia udah minta kewe. Istilahnya saudara ya. Papanya belum mati dia udah minta warisan, dia minta haknya. Mana hak saya, Papa? Ya, saudaraku ya. Dia sudah minta haknya. Ya, kalau kata papa saya, ini anak bocengli. Ya, lu kurang ajar. Papa saya kan orang dari Tongsan ya saudara ya, asli. Ya, ini anak bocengli, kurang ajar. Ya, lu sumpahin papa meninggal, papa mati, istilah kasarnya gitu ya. Papa masih ada.
Kenapa kamu udah minta warisan segala, saudaraku ya? Jadi hidup kurang ajar, saudaraku. Hidup sewenang-wenang ya. Tidak tahu tentang kewajiban. Hidup berpesta pora. Kita buka Lukas 15 ayat 12 dan 13. Coba kita buka ya, saudaraku. Bisa ditampilkan? Oke. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Wow. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat berikutnya 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual ya seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan, kapan hak dan kewajiban itu mulai ada? Ya, mulai ada. Kapan sih Tuhan? Ya, hak dan kewajiban itu mulai ada. Ya, bagi anak-anak yang di dunia ini, saudara ya, bagi di dalam dunia ini, hak dan kewajiban itu ada. Waktu kita belum lahir pun Tuhan udah papa mama kita kalau kaya ya, saudara ya, punya warisan banyak, udah dicatat di notaris siapa yang akan diturunkannya. Saudaraku, sama Tuhan Yesus Allah ya juga melakukan demikian. Hak dan kewajiban itu mulai ada. Kita baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17 ya. Ayat 16 berkata hak dan kewajiban itu mulai ada ya. Ayat 16, Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon, dengar saudara ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Berarti hak dan kewajiban itu ada. Ya, ada waktu Tuhan perintahkan Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Buah ini boleh kau makan dengan bebas. Dan ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, ya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, dengan kata lain begini, Tuhan memberi hak kepada manusia. Tuhan memberi hak kepada saudara dan saya, hak kebebasan. Semua boleh kau makan, ya saudaraku ya. Tuhan memberikan hak kebebasan, tetapi Tuhan juga memberikan kewajiban, yaitu kita harus taat. Kalau tidak taat, ayat 17 bilang apa? Kamu akan mati. Ya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Itu dari dulu ya saudaraku, waktu masih Adam dan Hawa ada di Taman Eden, itu udah diberikan hak dan kewajiban. Itu pertama kali hak dan kewajiban itu keluar, saudaraku ya. Dengan adanya hak kebebasan inilah, saudaraku, dikatakan ya, kebanyakan orang menjadi seperti si bungsu, jadi liar, nakal, brutal. Ya, tuh ada kalimat itu tuh, ya saudaraku, yang ada nyanyiannya, apa yang sakti, ya saudaraku ya, liar, nakal, brutal, membuat orang menjadi gempar katanya saudara ya, dan lain-lain kurang ajar, saudara yang dikasih Tuhan ya, karena dia hanya memikirkan haknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa selanjutnya? Bagaimana dengan si sulung? Saudara, ingat saudaraku, kisah ini sangat familiar bukan, saudaraku? Bagaimana dengan si sulung? Saudara, dia tidak peduli dengan haknya, terbalik, ya. Dia nggak peduli sama haknya, saudaraku. Yang dia pegang teguh adalah kewajiban. Saya wajib melakukan ini, ya.
bagus, saudaraku ya. Dia terus melakukan kewajibannya. Dia menganggap bahwa dia yang paling benar. Orang yang selalu memegang kewajiban ya saudaraku dengan teguh, saudara ya. Dia jadi menganggap, oh aku nih yang hebat, aku yang lakukan semuanya, aku yang kerjakan ini, aku yang kerjakan itu. Walmensio, saudaraku ya. Dia menganggap dirinya dia paling benar. Lu nggak ngapa-ngapain aja istilahnya mungkin kalau di gereja ya saudara, atau di rumah. Kamu nggak ngapa-ngapain, saya nih yang melakukan ini, lakukan itu semuanya saudara ya. Dia mungkin berperilaku seperti itu saudaraku ya. Ayat 29 dan 30 kita baca saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 29 dan 30 di Lukas yang tadi ya, di Lukas 15 ayat 29 dan 30. Apa kata si sulung? Dan orang akan Lukas 15. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita bersama sahabat-sahabatku. Saudaraku yang dikatakan 30 dikatakan saudara. Ayat 30-nya itu tadi udah 30. Ayat 29 dan 30. Ya. Udah, saya lanjutkan saja saudaraku ya. Dengan kata lain begini saudaraku ya. Si sulung itu merasa dia tidak pernah berbuat jahat. Dia selalu melakukan apa yang papanya suruh ya. Saudaraku, dan apa yang terjadi ketika dia melihat adiknya menerima kembali haknya, dia marah, kecewa. Ayat 28 kalau Bapak Ibu mau lihat sendiri, ayat 28 dia marah sekali ya sama bapaknya saudaraku ya. Bangkit ya, itu di ayat 29 dia katakan apa? Dia katakan dia udah kerja bertahun-tahun ya saudaraku, mana papa nggak pernah potongin seekor kambing pun untuk saya, dia bilang gitu saudaraku ya. Dia marah kan, ini si sulungnya ya. Tidak sedikit saya katakan kalau diaplikasikan dalam hidup kita, tidak sedikit orang berlaku seperti si sulung saudaraku. Tidak sedikit ya, dia merasa dirinya benar karena rajin ke gereja saudara yang dikasih Tuhan. Rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, rajin, setia saudaraku, tapi belum tentu hatinya tulus. Ya, dia setia, dia rajin, dia datang, dia nggak pernah absen, dia kerjakan semua yang ada di gereja saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Lalu apa? Saat tekanan berat datang, kesulitan menghadang, sakit penyakit menyerang saudaraku ya. Apa? Sakit hati itu keluar dari dalam hatinya saudaraku ya. Bangkit Tuhan ya. Aku sudah melayanimu bertahun-tahun saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saya boleh katakan nih pribadi saya sendiri, Tuhan, saya udah berdoa, saya udah melayani Tuhan, saya udah tengking semua sakit penyakit, saya pernah sembuhkan orang misalnya segitu ya saudaraku ya. Tetapi mana saya berdoa untuk keluarga saya sendiri aja, kok begini aja, kok tidak ada jawaban. Mana Tuhan jawaban darimu ya saudaraku ya. Tuhan, aku sudah capek melayanimu ya. Kalau dikatakan di sini dia bilang, aku seakan-akan udah capek melayani Tuhan, enggak ada perubahan. Mana berkat Tuhan? Mana yang dibilang berkat Tuhan ada kepada orang yang benar, orang yang berdoa ya. Doa orang benar besar kuasanya. Mana anak tetap sakit ya saudaraku, kalau saya boleh katakan anak tetap aja sakit ya, ditambah lagi suami sakit, ditambah lagi saudaraku ya, saya sendiri sakit saudaraku. Apa yang kita mau tuntut dari Tuhan saudara? Apa saudara marah-marah? Saudaraku, kalau gini capek deh ya saudaraku ya. Saudara, terus percuma aku taat kepadamu ya. Orang yang tidak taat aja
banyak kok diberkati Tuhan, banyak kok yang dapat berkat ya, kantongnya tebel, saudaraku, lihat anak-anaknya sehat, semua keadaannya baik-baik aja, banyak kok yang kayak begitu. Untuk apa aku ikut Tuhan kalau begini ya, cerewet banget ya nih orang, saudaraku ya, menuntut haknya ternyata dia kepada Tuhan. Karena apa? Dia nggak tahu hak yang sesungguhnya ada padanya, saudaraku. Apa hak sesungguhnya yang si sulung miliki ya, yang dia tidak mengerti. Tadi si bungsu nggak ngerti akan kewajibannya, dia gagal dalam menjalankan kewajibannya. Sekarang si sulung gagal menjalankan haknya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 31, Lukas 15 ayat 31 kita baca. Apa kata bapaknya itu ya, saudara yang dikasih Tuhan? Ya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kok gak sadar sih kamu? Greget saudara yang dikasih Tuhan ya. Kok kamu gak sadar? Segala kepunyaanku ini adalah kepunyaanmu. Kok kamu ngomong seperti itu? Nah, kalau saya jadi papanya tuh saya lanjutin begitu, saudaraku ya. Saudara, dia gak sadar akan hak yang Tuhan berikan kepadanya. Banyak kita seperti itu, saudaraku. Jangan dikata si bungsu aja yang jahat, dia berfoya-foya uang bapaknya dihabisin semuanya. Si sulung juga demikian, saudaraku. Jadi kesimpulan saya, saudaraku, hak dan kewajiban, ini saya tulis begini loh saudara ya. Hak tanpa kewajiban membuat hidup menjadi sewenang-wenang, menjadi liar, menjadi nakal. Itu yang saya buat ya, kalau hak tanpa kewajiban. Dan yang dibalik, kalau kewajiban tanpa hak ya, hidup menjadi seperti budak ya, dia merasa hidupnya jadi seperti budak. Betul saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, saudara ya. Saudara punya hak ya, saudara juga punya kewajiban. Saudara melayani Tuhan di sini luar biasa, saudaraku ya. Tapi hak saudara taat di dalam Tuhan, saudara ya. Nikmati aja segala hal yang ada di muka bumi ini ya, saudara. Segala masalah yang kau hadapi, jangan berlaku pesimis, jangan berlaku untuk apa gue ke gereja? Enggak, nikmati aja senikmat-nikmatnya apapun yang terjadi di dalam hidupmu, saudaraku ya. Jadi bisa keluar ucapan syukur di dalam Tuhan ya. Coba saudara bayangin gak, kalau saudara jadi kokonya si bungsu, dia pulang pasti kita senang dong, seharusnya begitu. Ih adikku ya, yang kemana aja kamu, saudaraku ya. Aduh, mungkin kita sayangin dia, jangan kita benciin, lu udah abisin lu apa segala macam begini-gini, dosanya jangan dipikirkan lagi. Tetapi kembalinya dia kepada Tuhan, kembalinya dia kepada kita terima. Jangan dihakimi dulu, saudaraku ya. Bagi orang yang jatuh, patut kita bangkit, bukan kita hakimi. Kita bangkitkan dia agar dia tidak terjatuh lagi, bukan kita hakimi hingga dia terjatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, itu pesan saya. Jadi hidup saudara dan saya pasti penuh warna-warni. Saudara, sungguh saudaraku, sungguh rasakan sendiri deh, saudaraku. Bukannya saya sok tahu, bisanya ngomong doang begitu, saya udah merasakan sendiri betapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita ya. Walaupun kewajiban itu kita kerjakan terus, secara otomatis apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan ya. Enggak kelaparan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sering kali saya katakan kepada saudara dan semua di sini, dimanapun saya diundang, saya selalu bercerita bahwa
anak saya SMP 2 dan yang satu lagi SMA 2. Suami saya diizinkan Tuhan sakit, ya. Saya ibu rumah tangga. Saya bekerja waktu saya belum menikah. Setelah menikah saya berhenti bekerja. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia bisa sekolah, dia bisa kuliah. Saudara, jangan tanya sama saya, tante Wawa duit dari mana? Kagak tahu. Benar, saya nggak tahu, saudaraku. Tuhan kirimkan berkat-berkat dari mana aja. Itu otomatis. Kita tinggal hidup setia aja. Tulus hati, melayani Tuhan tulus. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, berkat akan datang. Sekarang kedua-duanya sudah bekerja, saudaraku. Dia yang menanggung keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sangat bersyukur. Tidak pernah sekata pun keluar dari mulut saya, Tuhan mana keadilanmu, ya. Saya ngajar sekolah minggu dari belum menikah, saudaraku, ya, sampai anak-anak sekolah minggu sekarang melayani Tuhan semua, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saat saya melayani Tuhan di sekolah minggu, saudaraku, ya, dilihat anak sekolah minggu semakin hari semakin banyak sampai 100 lebih, akhirnya beli gereja di Kosambi. Emang kepikiran sama saya? Enggak ada kepikiran. Terus saya nuntut sama gereja sekarang, harusnya aku dong yang jadi begini, harusnya aku dong yang jadi begitu. Enggak ada, saudaraku, ya. Terus bertubi-tubi cobaan datang bertubi-tubi. Terus apakah saya marah-marah sama Tuhan? Bukan saya banggain diri saya sendiri. Enggak ada. Setulus hati saya katakan enggak ada. Ya. Kekuatan saya adalah lutut. Lutut saya yang selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan berkata, ini aku Tuhan, apa yang harus aku kerjakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau aku katakan tidak kuat, aku tidak kuat. Tetapi aku katakan kepadamu Tuhan, kekuatan datangnya dari-Mu. Saya katakan demikian. Saya percaya Engkau tidak akan menghancurkan saya. Engkau Tuhan tidak akan menjerumuskan saya di dalam keadaan seperti ini. Enggak akan, saya yakin itu, saudaraku. Yang saya pandang ke depan, nanti anak saya ke depan jadi apa? Nanti hidup saya ke depan jadi apa? Terus saya bayangkan ada sukacita surga, ada sorak-sorai di dalam rumah saya. Itu yang saya banggakan. Oh, sekarang aku bersukacita kepadamu Tuhan, aku mau bernyanyi sebebas-bebasnya, ya. Saya katakan ada pujian yang luar biasa enak. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Wah, biar pala saya botak, saudara. Kalau saudara mau tahu, saya katakan tidak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa Tuhan tahu. Dahsyat deh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dahsyat ya Tuhan, ya saudaraku, ya. Iyalah, sampai saat ini saya nggak pernah kelaparan, lihat badan sampai gendut begini gemuk. Kenapa? Tuhan mengenyangkan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin, saudaraku, ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan sampai di sini luar biasa firman Tuhan, ya. Saya sangat diberkati banget dengan suasana saudara di sini. Tadi ya saudaraku dari rumah, ya saudaraku, sampai memberitakan firman Tuhan. Itu ada kasih Tuhan yang menyertai kita selalu. Amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan cukup sampai di sini. Tuhan berkati kita semua. Kembali kepada yang bertugas. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Wawah, ya, Tante Wawah, ya, yang telah menjadi berkat bagi kita pada hari ini.
Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati ibu dan keluarga serta menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSCA Batu Tulis Raja Wali, persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan sulung, persembahan boleh diantar ke gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 sampai 12 siang. Jika Bapak Ibu saudara-saudari tidak sempat datang ke gereja, bisa ditransfer ke rekening gereja Bank BCA 58901347701 atas nama GSCA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat GSCA Batu Tulis Raja Wali yang setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Info lainnya, doa bersama setiap hari Senin melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Link Zoom akan di-share di grup WhatsApp info gereja dan beberapa grup lainnya. Ibadah kaum wanita setiap Rabu 1 dan 3 melalui aplikasi Zoom juga. Selain kaum wanita, ada juga KKA yang diadakan minggu kedua dan keempat. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara menghubungi Ibu Gembala atau Koordinator KKA. Zoom Sekolah Minggu diadakan setiap minggu jam 10 pagi bagi anak-anak yang masih belum bergabung, dipersilakan Bapak Ibu. Sekian info kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Kita mau naikkan pujian besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah dan melimpah-limpah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di ibadah kami. Dimulai dari awal sampai selesai ada di dalam kendali Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Bapa yang begitu dekat dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Beri kesadaran penting bagi kami bahwa apa yang dipunyai Tuhan adalah kepunyaan kami, sehingga kami hidup menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami tidak hanya menuntut hak, dan kami juga bukan hanya melakukan kewajiban kami, tetapi kami kedua-duanya boleh berjalan di dalamnya. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang mengerti setiap kami. Engkau Bapa yang menjawab setiap kebutuhan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur. Dengan bahasa yang sederhana Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami bawa pulang
kami bawa dalam keluarga kami. Dengan ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Menolong memberkati Ibu Wawah beserta seluruh keluarganya Tuhan. Jadikanlah beliau menjadi berkat. Curahkan roh-Mu, singkapkan kebenaran firman-Mu lebih lagi, sehingga kemanapun Tuhan izinkan untuk berbicara, beliau boleh menjadi berkat. Dan dimanapun orang-orang yang mendengar, boleh diberkati. Dan hati kami boleh memuliakan Tuhan. Terlebih dalam kehidupan kami, apabila ada orang-orang yang berdosa, bukanlah kami menjadi orang yang sombong, tetapi kami biarlah mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kami sama-sama bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini berkatilah para hamba-Mu yang lain yang telah melayani Engkau, para pemain musik-Mu ya Tuhan, para singer, bahkan hamba sendiri sebagai worship leader, hamba-Mu yang ada di belakang layar, Pak Jito dan Saudara Benny. Kiranya juga Tuhan menolong mereka semua. Apa yang menjadi pergumulan kami, kami percaya bahwa Engkau yang menjadi jawaban atas kami. Hari-hari ini COVID semakin marak kembali Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari hal itu semua. Kami percaya bahwa Engkau memproteksi kami oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami, dan kami hanya menontonnya saja karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya roh yang di dalam kami jauh lebih besar daripada ada roh yang di luar kami. Dan ketika kami berdiri dimanapun, mujizat Allah boleh terjadi. Kalaupun dibiarkan Tuhan mampir dalam kehidupan kami, itu hanya sementara. Itu boleh lenyap di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh negara kami Indonesia, beserta seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan, kepresidenan, kepemimpinan dan lain sebagainya boleh membawa bangsa ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Pada saat ini mungkin kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga bersepakat berdoa bersyafaat pada saat ini. Jika ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Dan jika mereka ada dalam kekurangan, kami juga berdoa akan dilimpahkan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada yang retak dalam keluarga, Engkau akan mengembalikan hati Bapa kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada Bapa, dan keluarga suami istri akan dipersatukan kembali di dalam nama Yesus. Mereka yang punya pergumulan yang lain Tuhan, yang menginginkan punya kerinduan yang lain, kiranya Engkau Allah yang menjadi jawaban atas mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita, nanti hambanya yang akan menyampaikan doa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, melindungimu, Tuhan Yesus menyertaimu, Roh Kudus menolongmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan menemukan iman saudara dan saya di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa
sekian saja ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu. Jangan lupa menjaga jarak, cuci tangan dan memakai masker, dan hindari kerumunan yang banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.